Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahri Ramadan ummatan Muhammadiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibul busra wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad Ali. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya, yang mana salah satunya ni'matus sehat, ni'matul panjang umur, ni'matul iman wal Islam. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yang namanya selalu kita sebut dalam tahiyatul awal ataupun tahiyatul akhir, yaitu baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu pengikut-pengikut yang insyaallah selalu disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berusaha belajar dari Habibna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sa'imin wa sa'imat yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan segenap TKM, pengurusan daripada Masjid Jami Nurul Abrar. Kita doakan semuanya dipanjangkan umurnya, selalu sehat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam istiqamah diselamatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari ini, di waktu ba'da zuhur ini, kita sama-sama berjumpa di Masjid Jami Nurul Abrar, yang mana Nabi Muhammad SAW hadara majlis ta'lim fi syahr Ramadan. Terkadang risaladin bahwa siapa yang hadir duduk di dalam kajian ataupun ta'lim di bulan suci Ramadan alias di pasaran, ini Rasulullah SAW mengatakan apa? Pahalanya seperti ibadah 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang namanya kuliah subuh kultum ataupun kuliah di bulan Ramadan, walaupun sebentar ibadahnya menjadikan anugerah dari Allah yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama di sini dalam kita mengkaji di bulan suci Ramadan ini, di berbagai kitab dikatakan dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan berpuasa. Puasa ini bermakna targhib. Sebelum puasa kita menjalaninya, umat terdahulu min qablikum sudah menjalankan bentuk ibadah puasa. Cuma puasa enggak sama seperti umat Nabi besar Muhammad.
Dahulu Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika berbuat satu kesalahan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia memakan buah, yang mana buah tersebut ketika Nabi Adam diturunkan di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala, beliau disuruh Allah untuk berpuasa selama 30 hari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dahulu Nabi Adam berbuat satu kesalahan yang mana wajahnya, seluruh bentuk badannya diapiatkan aswad, rupanya menjadi hitam karena ibadah puasa. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada satu kesalahannya, maka Nabi Adam dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Kalau kita Nabi Adam alaihissalam berbuat suatu kesalahan, kita lihat umat Nabi Muhammad berbuat suatu kesalahan, masih menik umat Nabi besar Muhammad masih ada anugerah terbaik, rahmat kasih Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijamin wa'idkum minan nar adanya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Fase pertama sudah kita lewati, fase yang mana rahmat yang awalnya Allah turunkan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat pandangan, setiap malam Allah bebaskan 700 penghuni neraka Jahannam, dan mudah-mudahan ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, daripada orang tua kita, kakek kita, ahli kita, mudah-mudahan kita doakan dijauhkan dari api neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masuk ke fase yang kedua, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amal apa yang kita sudah siapkan untuk membekali di bulan suci Ramadan? Yang pertama, kita puasa wajib setiap kullu muslimin shaum. Setiap orang yang beriman yang Islam wajib untuk melaksanakan puasa. Al-shaumu junnah, puasa ini benteng. Untuk apa? Min junnatil syaitan, suatu benteng mencegah hawa nafsu kita daripada bentuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di 11 bulan wajah kita, muka kita, mata kita, lisan kita selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibersihkan di satu bulan yang dinamakan bulan suci Ramadan, untuk membersihkan daripada lisan kita, mata kita, dengan pahala yang wajib ataupun pahala yang sunnah. Ketutup 11 bulan berkah bulan Ramadan. Setiap qulub amsalia, setiap pekerjaan yang sunnah Allah lipat kali gandakan adanya di bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah, jangan sia-siakan di pertengahan 10, pertengahan di bulan suci Ramadan sampai akhir di bulan suci Ramadan. Maka ada satu sahabat, wahai Rasulullah, apa musibah yang paling besar buat umat Nabi besar Muhammad? Umat yang paling besar ketika Ramadan meninggalkan kita, kita nggak ada punya amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa na'udzubillah min dzalik. Ketika itu para penduduk langit, para malaikat dalam menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dijaga oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di langit pertama hingga langit yang terakhir, ke Sidratul Muntaha, ditanya, "Man ya Jibril, siapa di sampingmu?" "Muhammad, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dibukakan pintu langit. Nah, kita keutamaan keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, nggak ada satu penghalang bagi manusia, khususnya umat Nabi besar Muhammad, yang langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enak umat Nabi Muhammad, langsung khusus di bulan Ramadan buat umat Nabi besar Muhammad, setiap doa menjadi dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap yang kamu sedekahkan di jalan Allah, ini mutakabbala, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
langsung Allah yang memberikan ibadah puasa. Maka puasa ini anti. Kita dari rumah puasa pulang, pas perjalanan buka puasa ditanya istri kita, ayah puasa, tahu-tahu nggak puasa di jalan. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya aku yang mengetahui pahala orang yang berpuasa. Maka jangan selalu kita yang membatal mubtil shaum, yaitu jangan suka berdusta, membohongi orang, gibah orang. Ini membatalkan ibadah puasa di Allah Subhanahu. Min shaimin laisa juhal atas. Berapa banyak orang yang puasa cuman merasakan haus dan kenapa lisan bentuk kecil cuman bisa menjatuhkan martabat seseorang gara-gara lisan. Maka lisan Pak dijaga, lisan kita di bulan puasa. Kita harus tahu istri kita jangan suka berbicara yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati yang membatalkan ibadah puasa, yaitu lisan yang paling besar yang Allah ciptakan walaupun kecil. Ini membayarkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini Allah memanggil kita dengan sebutan yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara kita yang Islam, yang KTP-nya besok lebaran, ini Masya Allah di tengah jalan udah buka puasa, di tengah jalan udah ikut lebaran. Banyak hari tadi lewat depan tukang es sudah Masya Allah jam 11 sudah tukang es. Wah ya mungkin jam 3 masih mending dah dagang dagang bukaan. Ini jam 11 masih dibuka di tengah jalan. Ya Allah, ini geledek nih. Nauzubillah min dzalik. Maka yuk kita sama persiapkan kita di bulan Ramadan. Kaman shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrataqadda min jambi wa ma ta'akhir. Bahwasanya orang yang berpuasa dengan iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan imannya, maka dosa-dosa kita yang selama 11 bulan insyaallah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal 1 bulan aja siapin 1 bulan. Udah tadi hari 15 bulan suci Ramadan, tinggal 15 hari lagi kita berpuasa ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penduduk langit pada nangis, mungkin kita mesti nangis. Kenapa? Ramadan dikit lagi akan meninggal kita, akan pergi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ciptakan malaikat dalam kitab Faidul Mukhtaram. Allah ciptakan satu malaikat cuma mempunyai 4 wajah. Wajah yang pertama dia memandang kepada neraka Jahannam, dan wajah yang kedua dia memandang kepada surga. Wajah yang ketiga dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan Subhanalladzi a'zam min jamalik. Dan wajah yang keempat menghadap ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbirham li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoain malaikat begitu. Ya Allah, ampunkan dosa umat Nabi besar Muhammad. Rabbirham min shaumi ummati sayyidina Muhammad. Wahai Allah, ampunkan dosa umat Nabi besar Muhammad. Buat orang yang berpuasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan surga ketika kita meminta, sering kita di waktu asar atau setiap hari amalan orang-orang soleh kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Ini doa jangan ditinggalin. Ulama-ulama kita dan para habaib kita membuat salah satu Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad.
Dalam kitab Syarah Ratib al-Haddad mengatakan, barang man qara'a min qawli la ilaha illallah, barang siapa yang membaca tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, dibaca 3 kali ataupun setiap hari kita baca dalam bulan suci Ramadan, bahwasanya Allah mengharamkan api neraka untuk menyiksanya. Yang 3 itu asyhadu an la ilaha illallah, 1 astaghfirullah, dan kedua meminta istighfar ampunan kepada Allah. Di situ dikatakan min kulli dawain dawaun junub wa dawaun istighfar, maka orang yang punya sakit diobati dengan berobat. Kalau kita udah banyak dosa, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan kalimat tersebut, 2 hal tersebut diampuni dosa kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, meminta apa? Nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhonya surga. Kullu nafsin ja'iqatul maut, setiap yang punya nyawa bakal merasakan kematian. Gak nunggu dia udah besar ataupun kecil, ataupun sudah kakek-kakek ataupun anak-anak, pasti yang namanya kematian bakal menjemput kita. Maka persiapkan, minta surga kepada Allah. Allah yang Maha Rahman Rahim. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan daripada penghuninya surganya Allah Subhanahu. Maka barang siapa, kata Imam Haddad, orang yang meminta tasallukan jannah, itu bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik ketika mendengar hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang mana orang tersebut membaca nas'aluka jannah dan minta pertolongan surga, dimasuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini surga tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulu ya Rabb, masukkan orang tersebut fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dahulu udah pintar-pintar sakti, cuman kita mesti ittiba, mengikuti ajaran, dibaca waktu dagang, dibaca waktu di kantor, dibaca waktu di dalam perjalanan, dibaca kalimat kecil, cuman jarang orang lupa gara-gara kolak apa yang buka debabutan tuh hawa nafsu sama kolak fajar Cina mau bukaan puasa, kalimat jigiran lupa, baru nanggung nas'aluka ridhaka, udah ajan maghrib, nerakanya nggak minta, pelindungan api neraka nggak diminta, langsung tuh buka makan, betul. Tambah tunggu dulu, nas'aluka jannata, ridhaka jannah, wa na'udzubika, tambah wa na'udzubika minan, jangan langsung kita makan, minta dulu itu ijabah, waktu-waktu mendekati buka puasa, sibuk dengan makanannya. Alhamdulillah kita mempunyai Allah menciptakan 2 makhluk. Sebelum Allah ciptakan lain, Allah menciptakan akal. Man ana ya akal, wahai akal siapa Tuhanmu? Ini akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balikan padamu, balikan rupamu wahai akal. Ini akal kembalikan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditanya siapa aku wahai akal. Maka akal tersebut menjawab, engkau Tuhanku, Allah Rabbi wa anna abdi, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu wahai Rabb. Dan ketika Allah menciptakan daripada sahabat yang pada Syu'bah, itu sahabat udah Allah ciptakan, Allah ciptakan lagi namanya apa? Hawa nafsu. Ini adanya di manusia, hawa nafsu mata, hawa nafsu telinga kita, lisan kita, farji kita, ini semua terdapat di dalam hawa nafsu. Makanya ibadah bulan suci Ramadan, benteng yang paling kokoh di dalam bulan Ramadan yaitu berpuasa di Allah Subhanahu. Dan ketika Allah bertanya kepada hawa nafsu, wahai nafsu siapa Tuhan? Ini nafsu sombong. Kayak ada orang yang nggak puasa jalan sombong, itu nafsu. Hawa nafsu manusia cuma mempunyai hawa nafsu sombong. Ditanya siapa Tuhanmu? Ana wa anta.
Itu kata hawa nafsu. Engkau wahai Allah. Aku adalah aku. Banyak umat Nabi besar Muhammad yang jauh daripada Allah Subhanahu, dan kita doakan mudah-mudahan mereka yang tak paham Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah. Maka yuk kita sama-sama di bulan ibadah Ramadan ini tingkatkan kualitas kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kalah daripada bulan-bulan yang lainnya. Kita semangat, kita bulan Ramadan jauh daripada ibadah tarawihnya, jauh daripada ibadah puasa. Saya para malaikat Allah menangis ketika tinggalkan bulan Ramadan. Mestinya kita sebagai umat Nabi Muhammad lebih pantas menangis ketika Ramadan meninggalkan kita. Inilah janji Nabi besar Muhammad SAW. Allah sediakan babu zanna ar-rayyan, akan disediakan pintu surga yang bernama ar-rayyan, surga yang boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik anak-anak kita yang belum bisa puasa, anak kita setengah hari, orang dulu begitu. Didik pas kecil setengah hari, sampai buka kembali puasa lagi. Didikan orang tua kita dulu. Pada makan di jalanan kita bilang kenapa? Itulah akhlak memuliakan bulan suci Ramadan. Boleh kita nggak puasa silakan kalau dalam keadaan sakit nggak mampu, maridun. Apabila kita sakit nggak wajib untuk puasa, cuman tahu adab kepada Allah, adab kepada manusia. Jangan sembarang kalau lagi puasa di tengah ngumpet, punya warung tutup warungnya, tutupin aja sampai ada orang yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang enggak ngaku Islam cuma sembarang na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita pegang iman kita. Kita jihad di Allah di waktu pagi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kerja dengan kerjaannya, yang dagang dengan dagangnya, yang beribadah ilmu dengan ilmunya. Usaha kita berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malamnya jangan meninggalkan salat tarawih. Maka kalau kita ingin mendapatkan satu malam yang besar, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tash, beribadah mufti daripada Faraidah, beliau mengatakan orang yang ingin mendapatkan malam 1000 bulan, yang dikatakan inna amdana fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairun min alfi bisa tanazzal wal malaikatu wal fiha. Maka ketika kita mau dapat Lailatul Qadar, yang pertama apa? Subuh berjamaah, Isya berjamaah, dan jangan meninggalkan sholat tarawih. Insya Allah kita mendapatkan malam 1000 bulan alias 83 tahun kita dapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa iri kepada umat Nabi Muhammad. Ya Rabb, apa yang dikemuliaan kemuliaan buat umat Nabi Muhammad? Bahwa kemuliaan buat umat Nabi Muhammad ketika orang tersebut puasa, yang puasa pun pahalanya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya yang kedua ketika kita mati, itu ibadah puasa kita di bulan Ramadan menjadi penerang buat kita di alam kubur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama kita baca 4 hal kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita tasyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah dijauhkan dari api neraka jahannam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, la as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, la as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, la as'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar.
Sampai sini al-fakir enggak banyak kalam. Mudah-mudahan ibadah kita yang wajib atau sunnah yang kelihatan ataupun lebih kelihatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihabil Fatihah wa bi sirril Fatihah anta fi junubana wa su'ayubana wa tas'alna kull hamin wa ghamin wa bala'in wa siddatin wa ta'un وجب الأمر من شر الجن والإنس والصيد والأبشر. اللهم أجرنا بالسالمين ودخلنا جنة عاملين وبعبادك الصالحين وأمتنا من نظائرك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا وأهلنا وأولادنا ولآبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك رمضان. اللهم بارك رمضان. بارك اللهم شرنا وتقى وتجار وسرى من النار. اللهم إنا نسألك في تقوى وتدعو من حسنات واسع ولا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.